Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mengetahui info-info yang menarik selanjutnya dari kami. Pada akhir abad ke-19, kerajaan Inggris adalah negara yang paling utama dan paling kaya di dunia, sedangkan London merupakan kota terbesar. Tetapi sebagian dari ibu kota tersebut nampak sebagai luka bernanah di atas muka kerajaan Inggris. Bertumpuknya lorong-lorong kecil yang berpenerangan redup di East End hanya dapat menawarkan kepada penduduknya kemunduran dan kemelaratan. Lebih dari separuh anak-anak yang lahir di situ meninggal sebelum usia 5 tahun. Kaum wanita sudah nampak tua ketika menjelang usia 40 tahun. Kaum pria menjadi peminum dan sering juga menjadi penjahat sebagai satu-satunya jalan keluar. Banyak perempuan yang menjual tubuhnya yang rusak dan bercat merah itu seharga beberapa penny. Perempuan-perempuan yang telah jatuh inilah, atau mereka yang tak beruntung menurut sebutan halusnya di kalangan masyarakat yang lebih sopan, yang telah menjadi mangsa penjahat yang paling buruk reputasinya di dunia. Sekarang pun hampir seabad kemudian, nama si Jagal Jack masih menimbulkan rasa takut di East End. Teror yang ditimbulkan oleh si Jagal Jack sebenarnya cuma sebentar. Serangan pertamanya terjadi di malam yang panas pada bulan Agustus 1888. 3 bulan kemudian, pada malam yang dingin dan berkabut, ia memangsa korbannya yang paling akhir. Yang pasti diketahui, korbannya berjumlah paling sedikit 5 orang. Tetapi beberapa ahli kriminologi menyebutkan angka 11. Apa sebabnya orang yang hanya membunuh orang yang tak seberapa banyaknya selama waktu yang sedemikian pendek dapat menimbulkan rasa takut yang sedemikian besar? Mengapa ia masih ditakuti di mana-mana? Lama setelah ia menyusul para korbannya yang menyedihkan itu ke alam baka. Apakah ini disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui? Karena ia datang dari kegelapan dan menyerang dengan cara yang paling kejam, paling berdarah dan paling buas? Atau karena ia berjalan mengendap-endap di lorong-lorong kecil dan di pekarangan yang seram serta gelap di tengah-tengah kegelapan malam? Atau karena ia tak bisa ditangkap oleh organisasi kepolisian yang paling efisien dan paling pintar pada zamannya? Atau karena ia telah meninggalkan suatu kota yang menjadikan namanya begitu mengerikan dan kemudian menghilang untuk selanjutnya kembali di dalam kegelapan malam? Segalanya yang diketahui secara pasti mengenai si Jagal Jack adalah bahwa ia orang yang kidal. Hal ini disampaikan oleh dokter-dokter pada instansi kepolisian yang telah memeriksa mayat korbannya yang menyeramkan. Mereka pun menyimpulkan bahwa penjahat tersebut memiliki sekedar pengetahuan medis. Mungkin ia merupakan orang yang tinggi, kurus, pucat, dengan kumis yang hitam. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh saksi-saksi yang selalu melihat seseorang yang berjalan cepat dari tempat yang dekat dari terjadinya pembunuhan. Setiap kali orang itu mengenakan tutup kepala, baju panjang, dan berjalan dengan langkah tegap seperti orang muda. Penulis, ilmuwan, ahli ilmu jiwa, detektif dari setiap bangsa telah berusaha menemukan identitas pembunuh yang paling mengerikan ini. Tetapi tak seorang pun yang berhasil. Nampaknya tak ada orang yang akan berhasil, bahkan bila nanti pada akhirnya dokumen rahasia Scotland Yard mengenai kasus itu akan terbuka bagi umum pada tahun 1992. Dokumen tersebut diperkirakan tidak akan banyak memberi informasi baru mengenai teka-teki tersebut. Cerita tentang pembunuh massal dari London yang paling misterius dan ganas itu berawal setelah jam 5 pagi pada tanggal 7 Agustus 1888. Seorang laki-laki yang sebelumnya mendengar akan dibukanya lowongan kerja yang sangat diharapkannya bergegas menuruni tangga gudang di Whitechapel, tempat ia tinggal di sebuah kamar. Ia telah berbulat hati untuk menjadi orang pertama di barisan para pelamar. Tetapi ia terhenti oleh sebuah bungkusan yang terletak di ujung tangga tingkat pertama. Ia mau menyingkirkan bungkusan tersebut, tapi ia mundur ketakutan ketika ia menyadari bahwa apa yang terletak di dekat kakinya itu adalah mayat seorang wanita yang penuh darah. Ia lupa akan lowongan kerja yang dikejarnya dan lari untuk memberitahu polisi. Perempuan yang mayatnya ditemukan itu dikenal sebagai Martha Turner, seorang perempuan nakal. Tenggorokannya telah dipotong, berkali-kali ia telah ditusuk dan tubuhnya telah dirusak dengan cara yang biadab. Ada sedikit keraguan apakah orang ini benar-benar seorang korban si Jagal Jack, karena pembunuhan terhadap pelacur bukan merupakan sesuatu yang jarang terjadi pada zaman itu. Masalahnya segera dilupakan orang. Tetapi ketika 24 hari kemudian terjadi lagi pembunuhan yang serupa, ketakutan dan panik mulai menghantui jalan-jalan yang kotor di daerah East End. Pada tanggal 30 Agustus malam, Mary Ann Nichols yang dikenal dengan julukan si Polly yang cantik di kedai-kedai minum yang kotor dan murahan di Whitechapel
sangat memerlukan uang untuk membayar tempat tidur di losmen. Demikianlah ketika seorang pelangganan mendekatinya, ia segera siap meraih kesempatan untuk mendapatkan sedikit uang untuk sewa kamar, dan mungkin masih akan ada sisanya untuk membeli sedikit jenever. Orang itu lalu menariknya ke tempat yang gelap, walaupun seandainya pada saat itu ia menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang beres. Keadaannya sudah terlambat. Agar hidupnya berlangsung cepat, si jagal Jack membungkam mulutnya dan dengan cekatan memotong tenggorokannya. Kemudian mulailah ia dengan praktik jagalnya. Beberapa waktu kemudian, ketika seorang anggota polisi melewati pekarangan kecil yang tak ada penerangannya itu, ia seperti mendengar suara seseorang yang berjalan perlahan-lahan. Ia berhenti dengan ragu, sedangkan matanya mencoba menembus kegelapan. Ketika ia melangkah ke depan, kakinya tergelincir pada sesuatu yang basah. Yang basah itu adalah darah, dan selanjutnya jelas darah itu membawanya ke arah mayat Mary Nichols yang telah dirusak. Apakah anggota polisi itu telah mengejutkan si jagal Jack? Kalau benar demikian, hal tersebut berarti bahwa itulah saat polisi bisa hadir paling dekat dengan tempat si jagal Jack yang sedang bekerja. Seorang detektif dengan muka pucat pasi dan dengan perut mual setelah memeriksa mayat Mary Nichols berkata kepada seorang pelapor, hanya orang yang tidak waras yang mengerjakannya. Dr. Ralph Sewelin, seorang ahli patologi, mengatakan kepada pemeriksa mayat, saya belum pernah melihat kasus yang mengerikan seperti ini. Ia dipotong-potong dengan cara yang hanya bisa dikerjakan oleh orang yang mahir dalam menggunakan pisau. Si jagal Jack menunggu hanya seminggu sebelum ia mengganas lagi. Mangsanya kali ini adalah Ani hitam yang mengidap penyakit TBC berat ketika ia dibunuh. Waktu ia ditemukan di Jalan Hanbury oleh seorang pekerja dari Spitalfields. Di dekat situ seluruh miliknya yang benar-benar cuma sedikit diletakkan secara rapi di bawah mayatnya yang telah dikeluarkan isi perutnya. Berbagai cerita burung beredar di Whitechapel. Salah satunya mengatakan bahwa si jagal membawa alat pembunuhnya dalam tas hitam kecil, hingga banyak orang lewat yang tak berdosa yang kelihatan bahwa tas seperti itu terus saja dikejar oleh massa. Cerita lain mengatakan bahwa si jagal adalah seorang pelawat asing, hingga setiap orang luar yang berbicara dengan aksen asing di Whitechapel harus hati-hati dengan apa yang dikatakannya. Ada pula yang mengatakan bahwa si jagal itu sebenarnya adalah seorang Yahudi yang berprofesi jagal, sehingga perasaan antisemit yang memang sudah mulai kuat akibat masuknya imigran Yahudi yang lari menghindari pembunuhan massal di Rusia dan Polandia menjadi lebih panas lagi. Suatu teori yang lebih tidak masuk akal yang populer di tempat-tempat yang paling kotor dan yang tidak ada sama sekali rasa bersahabat antara polisi dan penduduk mengatakan bahwa pembunuh itu adalah seorang anggota polisi. Orang bertanya siapa lagi yang bisa keluar masuk jalanan pada malam hari tanpa dicurigai. Nampaknya si pembunuh terganggu dalam kerjanya, sebab tubuh polisi tidak dirusak. Karena itu si jagal mengganas lagi malam itu untuk memuaskan haus darahnya yang dikecewakan. Pada kesempatan membunuh kali inilah ia meninggalkan satu-satunya petunjuk yang positif selama ia meneror penduduk. Hanya 15 menit perjalanan dari tempat mayat Liz ditemukan, orang menemukan jasad berdarah dari Catherine Eddowes. Tubuhnya merupakan yang paling rusak di antara tubuh korban-korban lainnya, dan terdapat bekas tetesan darah yang menuju ke sebuah pesan yang ditulis dengan kapur pada sebuah dinding. Tulisan itu berbunyi, orang-orang Yahudi bukanlah orang yang tanpa dosa. Apakah dengan itu harus diartikan bahwa si jagal itu seorang Yahudi yang karena dikejar-kejar di luar batas telah membalas dendam dan menyerang jenis korban satu-satunya yang mungkin diserangnya? Pesan tersebut yang merupakan bukti yang paling penting tidak pernah diselidiki dengan seksama. Sir Charles Warren, kepala kepolisian metropolitan, karena khawatir dengan terjadinya reaksi kebencian yang ganas terhadap orang Yahudi, telah memerintahkan supaya tulisan dengan kapur itu dihapus dan dirahasiakan. 2 hari sebelumnya, sepucuk surat telah dikirimkan kepada Central News Agency di Fleet Street. Bunyi surat itu sebagai berikut. Bos yang terhormat, saya selalu mendengar bahwa polisi telah berhasil menangkap saya, tetapi ternyata belum bisa. Saya membunuh wanita dari jenis tertentu, dan saya tidak akan berhenti menjagalnya hingga saatnya saya benar-benar dibelenggu. Pekerjaan saya yang paling akhir benar-benar hebat. Saya tak memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk menjerit. Saya mencintai pekerjaan saya dan akan mulai lagi. Anda akan segera mendengar lagi dari saya tentang lelucon kecil saya. Saya menyimpan sedikit benda merah itu di dalam botol minuman jahe setelah pekerjaan saya yang terakhir itu, supaya saya bisa menulis dengan bahan yang cocok. Tetapi darah itu menjadi beku seperti lem, dan saya tidak bisa memakainya. Saya kira tinta merah cukup memenuhi syarat. Hahaha. Lain kali saya akan memotong telinganya dan mengirimkannya kepada polisi, sekedar untuk lelucon. Surat itu ditandatangani oleh si jagal Jack. Itu adalah untuk pertama kalinya nama itu dipergunakan. Pembunuh Catherine Eddowes memang telah berusaha untuk memotong daun telinganya.
tetapi masih belum ada orang yang bisa secara lebih tepat menunjuk identitas si pembunuh. Sementara itu pada tanggal 9 November ia menyerang lagi. Mary Kelly berbeda dari korban-korban lainnya. Ia lebih muda, baru berumur 25 tahun, sedangkan lainnya adalah perempuan yang berumur 40-an. Mary Kelly mempunyai rambut yang pirang dan penampilannya yang menarik. Orang terakhir yang melihatnya dalam keadaan hidup adalah George Hodgkinson yang dimintai uang untuk membayar sewa tempat tinggalnya. Ketika George mengatakan bahwa ia tidak dapat menolong, Mary mendekati seorang laki-laki langsing yang berpakaian rapi dengan kumis yang terpelihara dan topi pemburu menjangan. Pagi-pagi pada keesokan harinya, Henry Bauer dengan tak sabar mengetuk pintu Mary untuk menagih uang sewa yang belum dibayar. Akhirnya ia menuju pintu jendela kamar Mary dan menarik ke samping kain jendelanya yang terbuat dari kain bekas kantong pembungkus. Pemandangan yang memualkan perut di dalam kamar menjadikannya lupa akan sewa yang belum dibayar, dan ia pun lari mendapatkan pengelola rumah. Kemudian ia berkata, "Saya akan terus dihantui oleh apa yang pernah saya lihat seumur hidup saya." Dengan kematian Mary Kelly ini, teror si Jackal Jack berakhir dengan mendadak, sama mendadak dan misteriusnya seperti waktu dimulainya. Beberapa anggota kepolisian merasa pasti tentang identitas si Jackal Jack yang sesungguhnya. Pada tahun 1908, Ajun Komisaris Polisi berkata secara terbuka, dengan menyatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi Polandia, saya hanya mengungkapkan fakta yang sudah pasti. Tetapi Inspektur Robert Sager yang meninggal pada tahun 1924 dan berperan penting dalam penyelidikan si Jackal Jack menulis di dalam buku kenangannya, "Kami mempunyai alasan untuk mencurigai seseorang yang tinggal di Butchers Row di Aldgate. Kami mengawasinya dengan teliti, tidak diragukan bahwa orang ini gila. Dan setelah beberapa lamanya, teman-temannya berpendapat bahwa ia harus disingkirkan ke sebuah rumah penampungan swasta. Setelah ia disingkirkan, kemudian tak ada lagi kejahatan seperti yang dilakukan si Jackal Jack." Tetapi yang paling aneh adalah mungkin dua penjelasan yang paling baru berikut ini. Penulis dan penyiar Daniel Parson menuding Montagu John Druid, seorang penasihat hukum yang gagal, yang punya hubungan dengan orang-orang dalam profesi kedokteran dan berasal dari keluarga yang punya kecenderungan sakit jiwa. Parson mendasarkan kedakwaannya pada catatan Sir Melville McNaughton yang masih bekerja pada Scotland Yard pada tahun 1889 dan menjadi kepala bagian reserse kriminal pada tahun 1903. McNaughton menyebut 3 orang yang paling dicurigai sebagai si Jackal Jack: seorang pedagang Polandia yang mungkin saja merupakan pembenci wanita, seorang dokter Rusia, dan Druid. Akhirnya polisi memastikan bahwa Druidlah pembunuh itu. Beberapa minggu setelah dibunuhnya Mary Kelly, mayatnya ditemukan terapung di Sungai Thames.